wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan artikel kami, yaitu yang berjudul Pendekatan Psikologi Sastra pada novel hafalan Sholat Delisa karya Terelie dengan analisis strukturalisme genetik. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Anggreni dengan 3 digit terakhir 234, dan ada rekan saya Sinta Kurniawati dengan 3 digit terakhir 220. Wahyu Kartini dengan 3 digit NIM terakhir 231. Baik, ada isi dari artikel kami. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sinta. Baik, silakan. Baik, pendahuluan. Novel hafalan Sholat Delisa mencerminkan realitas sosial dan batin tokoh melalui kisah pasca tsunami. Dengan pendekatan strukturalisme, genetik, dan psikologi sastra, novel ini dianalisis sebagai cerminan masyarakat religius, serta perjuangan psikologis tokoh utama, di mana meski mengalami trauma dan kehilangan, Delisa tetap ceria, sabar, dan penuh semangat. Sikap positifnya memberi kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk ayahnya dan para relawan. Novel ini menonjolkan nilai-nilai religius seperti keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan doa. Hafalan sholat menjadi bekal batin Delisa untuk menghadapi cobaan hidup. Dalam hal ini, kehidupan yang merupakan kenyataan sosial. Kehidupan tersebut mencakup hubungan antara masyarakat dengan seseorang. Baik, selanjutnya ada tujuan dari penelitian kami, yaitu yang akan dibacakan oleh rekan saya, Sinta. Baik, silakan. Baik, tujuan. Bertujuan untuk menelaah hubungan antara pengalaman pribadi pengarang dengan isi dan pesan moral dalam novel. Selain itu, untuk memberikan pengamanan mendalam mengenai nilai-nilai psikologis dan sosial yang terkandung di dalam novel. Tokoh Delisa menjadi simbol keteguhan hati dan ketulusan dalam menghadapi penderitaan. Dalam sudut pandang strukturalisme genetik, karya ini merupakan bentuk kesadaran kolektif yang terbentuk dari tragedi kemanusiaan, sekaligus cerminan dan pandangan dunia pengarang terhadap nilai spiritualitas dan kemanusiaan. Baik, selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian artikel kami. Penelitian kami itu menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis isi atau konten analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan psikologi sastra yang digunakan untuk menganalisis aspek kejiwaan dan konflik batin tokoh utama. Sedangkan teori yang digunakan di dalam artikel kami itu menggunakan teori strukturalisme genetik, yaitu yang diterapkan untuk mengkaji hubungan antara struktur intrinsik novel dengan latar belakang pengarang dan konteks sosial budaya yang melatar belakangi karya tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana pengalaman pribadi pengarang serta kondisi sosial mempengaruhi pembentukan struktur cerita dan pesan yang disampaikan dalam novel. Yaitu selanjutnya ada pembahasan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Arin. Baik, silakan Mbak Arin. Yang pertama, dalam pembahasan ini membahas bagaimana kondisi psikologis tokoh utama. Delisa adalah seorang anak yang mengalami trauma berat akibat tsunami Aceh. Ia kehilangan ibu dan saudaranya serta harus diamputasi kakinya. Namun, Delisa menunjukkan ketahanan yang luar biasa dengan mengandalkan hafalan sholat sebagai cara menghadapi trauma yang berfungsi sebagai kekuatan spiritual dan terapi emosional. Kemudian yang kedua ada unsur struktural dan struktur sosial. Novel ini menggambarkan masyarakat Aceh pasca tsunami dengan tema besar tentang perjuangan hidup dan kekuatan iman. Alur maju menggambarkan perjalanan batin dan sosial Delisa dari sebelum hingga setelah bencana. Latar tempat dan waktu menguatkan kesan realistis dan historis. Tokoh-tokoh pendukung mencerminkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, gotong royong, dan toleransi. Amanat utamanya yaitu pentingnya keimanan, keteguhan, dan kepedulian sosial. Kemudian ada interaksi struktur sosial
dan psikologis. Melalui pendekatan strukturalisme genetik ini Delisa mewakili lingkungan sosial yang religius dan sportif membentuk ketahanan jiwanya. Dari sisi psikologi ini, Delisa menunjukkan proses pemulihan melalui iman dan kasih sayang. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari artikel kami yaitu hafalan sholat Delisa menceritakan seorang gadis kecil dari Aceh yang selamat dari tsunami. Namun, gadis itu kehilangan ibu, saudara, dan satu kakinya. Meski mengalami trauma, tokoh Delisa tetap tegar dan penuh semangat. Hal ini yang menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat sekitarnya. Novel ini menekankan nilai keimanan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi sebuah musibah, serta menyampaikan pesan bahwa harapan dan kekuatan batin bisa muncul dari penderitaan. Pesan moral utama dari cerita ini yaitu bahwa setiap musibah pasti akan ada hikmahnya, dan dengan keimanan yang kuat dapat menuntun manusia itu untuk selalu tetap tegar, sabar, dan selalu bersyukur bahkan di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Baik, itu sebagian isi dari artikel kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.